Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depa Zulfianti akan menjelaskan sedikit mengenai uji statistik. Nah, uji statistik yang akan saya jelaskan di sini adalah uji korelasi. Yang pertama, apa sih uji korelasi itu? Nah, uji korelasi ini dapat digunakan dalam penelitian pendidikan fisika untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, misalnya hubungan antara sikap siswa dan hasil belajar fisika. Nah, uji korelasi ini dapat memberikan informasi mengenai apakah ada hubungan antara dua variabel, seberapa kuat hubungan tersebut, dan bagaimana arah hubungan tersebut. Nah, selanjutnya, artikel yang saya gunakan ini adalah berjudul Hubungan antara self-efisasi terhadap hasil belajar fisika pada materi elastisitas di kelas 11 SMA Kamala Bayangkari Kuburaya. Nah, dari judul tersebut didapatkanlah rumusan masalah yang pertama, bagaimana self-efisasi peserta didik kelas 11 MIA dalam belajar fisika. Yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik kelas 11 MIA pada materi elastisitas. Dan yang terakhir adalah apakah terdapat hubungan antara self-efisasi dan hasil belajar fisika pada materi elastisitas. Selanjutnya, nah dari rumusan masalah di samping, kita dapat merumuskan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini ada dua, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara self-efisasi terhadap hasil belajar fisika pada materi elastisitas di kelas 11 SMA Kamala Bayangkari Kuburaya. Untuk hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara self-efisasi terhadap hasil belajar fisika pada materi elastisitas di kelas 11 SMA Kamala Bayangkari Kuburaya. Selanjutnya yaitu tingkat signifikansi. Nah, untuk tingkat signifikansi ini yang pertama itu uji homogenitas dan normalitas yang menjadi prasyarat, yakni ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut homogen dan normal. Dan berlaku juga sebaliknya. Yang kedua yaitu menggunakan uji korelasi jika, nah di sini mohon maaf teman-teman bahwa jika dia lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak. Nah, ketika dia lebih besar dari 0,05 maka HA-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak. Begitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka HA-nya itu diterima dan H0-nya ditolak. Berlaku juga sebaliknya. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ex post facto adalah metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Menurut Sugiono 2016, ex post facto adalah satu metode penelitian yang dilakukan guna mengkaji perkara yang sudah pernah terjadi dan kemudian menelusurinya kembali untuk menemukan apa yang mungkin menyebabkan peristiwa tersebut. Analisis selama penelitian ini bersifat kuantitatif, bentuk penelitiannya adalah penelitian survei. Nah, untuk pengumpulan datanya yaitu populasi pada penelitian ini ialah 180 peserta didik pada kelas 10, 11, dan 12 MIA SMA Kamala Bayangkari. Sampel yang dipilih berjumlah 50 peserta didik di kelas 11 MIA SMA Bayangkari. Prasyarat untuk mengetahui hubungan antara self-efisasi dan hasil belajar yaitu normalitas dan homogenitas. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis. Nah, hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan uji korelasi. Nah, korelasi yang digunakan yaitu korelasi Kendall-Stau.
Uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, karena di sini hanya menggunakan dua variabel, maka untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, tingkat signifikansi uji korelasi ini adalah jika dia lebih besar dari 0,05, maka HA0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Berlaku juga sebaliknya. Data ini digunakan yakni data ordinal. Nah, di sini kita langsung masuk kepada SPSS untuk menguji korelasi tersebut. Pertama-tama, kita masukkan data dari Excel yang sudah ditulis. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, begini tampilannya. Nah, setelah data ini sudah masuk semua, masuk ke variabel view, ganti name menjadi X, dan ini menjadi Y. Pada label ini berisi self efisasi, yang di bawahnya yang Y itu adalah hasil belajar. Oke, untuk yang value ini kita masukkan value 1, labelnya kita isi rendah. Nah, untuk di self efisasi ini merupakan pengkategorian. Jadi untuk yang satu itu adalah kategori rendah, dan yang dua itu kategori sedang. Kita masuk ke add. Terus yang 3 itu kategori tinggi. Oke, kita add, kita okekan. Nah, yang hasil belajar ini kita biarkan saja. Oke, sudah semua. Masuk ke data view kembali. Nah, setelah itu kita masuk langsung ke analyze. Nah, pertama kita akan menguji prasyarat terlebih dahulu. Nah, untuk prasyarat yang kita gunakan yaitu normalitas dan homogenitas. Pertama kita gunakan yaitu uji normalitas. Masuk ke deskriptif statistik, masuk ke explore. Nah, kemudian kita masukkan dependent list, ini self efisasi, ini factor list. Oke, kita masuk ke option. Terus kita lihat semua, continue, masuk ke plots. Nah, di sini ada normality plots with test. Kita masukkan di sini, kita centang. Oke, kita klik continue, statistik. Nah, ketika kita ingin menampilkan deskriptifnya, maka kita boleh centang ini. Ketika tidak mau, boleh kita skip saja yang ini. Oke, continue. Udah semua, nah kita okekan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sampai dia muncul uji normalitasnya, signifikan normalitasnya. Nah, kita scroll ke bawah dan mencari signifikan normalitas. Nah, di sini. Karena data tersebut adalah menggunakan 50 sampel, maka yang kita ambil yaitu yang Kolmogorov-Smirnov. Karena yang Kolmogorov-Smirnov ini digunakan ketika data tersebut memiliki 50 sampel atau lebih dari 50 sampel. Nah, yang Shapiro-Wilk ini kurang dari 50 sampel. Nah, kita menggunakan ini, kita lihat signifikannya yaitu 0,017 dan 0,031. Nah, artinya apa? Artinya data tersebut tidak berdistribusi normal. Oke, sudah kita lihat di sini normalitasnya. Nah, setelah itu kita menguji homogenitas. Kita menguji homogenitas di Comparencement, di one way ANOVA. Kita masukkan kembali, ini di dependent list, ini di faktor. Oke, kita masuk ke post.
Kita masuk ke option. Nah, di sini. Di dalam option ada homogeneity of variances. Nah, di sini kita centang. Continue. Kita oke kan. Nah, di sini. Di sini ada signifikannya sebanyak 4. Nah, yang akan kita ambil itu hanya yang paling bawah, yaitu 0,021. Nah, artinya apa? Artinya data tersebut tidak homogen karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Oke. Nah, karena datanya itu tidak berdistribusi normal dan datanya juga tidak homogen, maka kita menggunakan uji korelasi yang non-parametrik. Nah, kita masuk ke correlate. Ini kita masuk ke bivariate. Nah, di sini kita masukkan. Nah, yang person digunakan ketika dia satu kelas tetapi dia parametrik. Untuk yang Kendall-Stau ini digunakan ketika dia data tersebut non-parametrik dan data tersebut memiliki sampel yang kecil. Sampel yang kecil ini termasuklah 50 sampel itu. Nah, ketika lebih dari 100 itu menggunakan Spearman, korelasi yang Spearman. Dan dia juga non-parametrik. Nah, kita klik yang ini dan person kita ganti. Kemudian kita oke. Oke. Kita lihat di sini korelasinya. Untuk yang self-efficacy ini signifikannya adalah 0,000. Dan untuk yang hasil belajar signifikansinya 0,000. Nah, artinya apa? Artinya untuk diuji korelasi ini dia lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat kita simpulkan bahwa HA-nya diterima dan HA0-nya ditolak. Oke, kita masuk kembali di hasil. Nah, di hasil sini, yang pertama itu uji prasyarat. Nah, uji prasyarat itu sebesar 0,017 dan 0,031. Nah, tadi sudah kita cari ya menggunakan SPSS, maka dia itu tidak terdistribusi normal. Nah, begitu juga yang homogenitas itu tidak homogen. Dan untuk yang uji korelasi itu H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Ini mohon maaf, di sini saya ada kesalahan tulis. Nah, di sini HA-nya diterima dan HA0-nya ditolak. Begitu. Berarti dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tes hasil belajar dapat diketahui pada hasil belajar peserta didik kelas 11 MIA SMA Kamala Bayangkari dalam pelajaran fisika memiliki rentang tinggi hingga rendah. Berikut ini hasil belajar peserta didik dapat dikategorikan yang tinggi itu sebanyak 12 siswa atau 24%. Kategori sedang itu 33 siswa atau 66%. Dan yang rendah itu adalah sebanyak 5 siswa atau 10%. Nah, berdasarkan hasil uji statistik korelasi Kendall-Stau, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara self-efficacy terhadap hasil belajar peserta didik pada materi elastisitas dan dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya di sini HA-nya diterima dan HA0-nya ditolak, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.